warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelas 12 MIPA 1 kelompok 6 akan membahas podcast tentang ISIS dan hukuman mati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Fitriani, nomor absen 1. Saya Siti Nurhaliza, nomor absen 30. Saya Trimulyaningsih, nomor absen 33. Yang kita akan bahas kali ini, Apa sih yang dimaksud dengan ISIS? ISIS merupakan organisasi yang menggunakan berbagai cara untuk mendirikan negara baru di wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Irak dan Suriah. Jika ditarik mundur, ISIS dulunya merupakan organisasi Al-Qaeda Irak yang kemudian mengganti namanya menjadi ISIS. Awal mulanya, Al-Qaeda sendiri hanya merupakan sekelompok pasukan kecil yang didirikan oleh Osama bin Laden untuk melindungi Afghanistan dari serangan Uni Soviet. Al-Qaeda sendiri pada awalnya didanai oleh kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat. Lalu setelah misinya melindungi Afghanistan telah berhasil, Al-Qaeda tetap hidup dan dapat terus berjalan. Sebenarnya ISIS itu mengancam kedaulatan negara atau tidak? ISIS sangat mengancam kedaulatan negara karena kan ISIS itu berprinsip bahwa ketika kelompoknya itu hanya kelompok mereka itu yang Islam, yang lainnya itu kafir. Selain di kelompok mereka itu disebut kafir, mereka menyebutnya kafir. Terus mereka itu pengen mendirikan negara baru, negara Islam baru yang benar-benar semuanya itu Islam tanpa ada yang non-Islam. Mereka itu lebih ke sifat memaksa, jadi menggunakan cara-cara kekerasan, misalnya ada pengeboman dan lain-lain. Apa yang dilakukan Al-Qaeda setelah misinya melindungi Afghanistan telah berhasil? Al-Qaeda tetap hidup dan dapat terus berjalan seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Tapi ironisnya Al-Qaeda ini kemudian menyatakan perang kepada teman lamanya sendiri, yaitu Amerika Serikat. Singkat kata, meski Amerika Serikat sukses menyerang Afghanistan, tapi Al-Qaeda lebih dahulu menyebarluaskan pengaruhnya ke negara-negara lain, termasuk Suriah dan Irak. Kemudian, saat Amerika Serikat menyerang Irak dalam rangka menjatuhkan pemerintah Saddam Hussein, Al-Qaeda Irak yang merupakan cikal bakal dari ISIS itu ikut bertempur melawan tentara Amerika Serikat. Pada akhirnya, mereka kalah dan kemudian memutuskan untuk menyeberang ke negara tetangga, yaitu Suriah. Kemudian, di Suriah, Al-Qaeda Irak tidak bisa berteman baik dengan Al-Qaeda Suriah. Hingga akhirnya Al-Qaeda Irak ini berganti nama menjadi ISIS. Penyebab utama Al-Qaeda Irak berganti nama menjadi ISIS, Al-Qaeda Irak berganti nama menjadi ISIS dikarenakan tidak bisa berteman baik dengan Al-Qaeda Suriah. Dan semenjak itu berniat untuk mendirikan negara baru di Suriah dan Irak sesegera mungkin. Lalu pada tahun 2011, ketika Suriah mengalami perang saudara, ISIS dengan lihainya bergabung dengan kelompok militer Suriah melawan pemerintah Bashar al-Assad. Meski akhirnya ISIS berpaling arah dan malah membuat Suriah makin caut marut. Meskipun demikian, ISIS tidak pernah lupa dengan asal muasalnya. ISIS yang dibantu dengan kelompok Sunni Irak berbasis menguasai wilayah utara Irak dan berhasil menguasai persenjataan militer canggih dan banyak sumber tambang minyak. Jadi, mengapa ISIS bisa mendapatkan senjata yang canggih? Karena ada banyak sumber tambang minyak yang menjadi sumber penghasilan mereka. ISIS saat ini sulit untuk dikalahkan. Ya, intinya ISIS ingin dengan sesegera mungkin mendirikan negara baru di Suriah dan Irak dan melawan siapa saja yang menghalanginya.
Tapi setidaknya kita di sini tidak perlu takut karena kita bersama, kita lebih kuat daripada ISIS. Oke, selanjutnya caranya ISIS untuk biar sebagai orang yang di luar ISIS itu bergabung ke kelompoknya, caranya itu dengan mencuci otaknya. Salah satunya ada cerita bapak dari anak yang dicuci otaknya dan masuk ke ISIS dan ditangkap di lapas. Cerita bapaknya itu, anaknya itu sangat tidak bisa ikut, bapaknya kan nelayan, dia itu nggak bisa kerja, kayak nyari ikan itu nggak bisa, kayak disuruh bapaknya itu bekerja itu dia nggak bisa. Orangnya itu termasuknya lumayan lemot, tapi dicuci otaknya oleh ISIS melalui cara-caranya mencuci otak itu bener-bener tidak bisa diduga. Itu kan cuci otak, dan cuci otak itu dengan kayak pakai teknologi atau cuma hanya hasutan orang itu? Caranya itu dengan dihasut. Kayak kan orangnya kan termasuknya dia nggak begitu pintar. Nah, jadi kan biasanya orang yang tidak begitu pintar lebih mudah dihasut, lebih mudah dikompor-komporin, lebih mudah jadi kepercayaan mereka bahwa bom bunuh diri dan orang yang bom bunuh diri itu yang dia melakukan bunuh dirinya itu akan masuk surga. Kepercayaan orangnya, kepercayaan orang yang bunuh diri. Bunuh diri itu dari ISIS atau Bunuh diri itu terorisme, tindakan terorisme dari ISIS. ISIS itu termasuk terorisme. Jadi ISIS itu organisasi, terorisme itu bentuk kegiatan? bentuk ancamannya. Terorisme itu mengancam. Oke. Apakah ada ISIS di Indonesia? Ya, ISIS di Indonesia itu salah satunya waktu di Pulau Poso. Pulau Poso itu mana harus tahu? Pulau Poso itu terletak di tengah Pulau Sulawesi, di pesisir Teluk Tomini. Waktu itu di sana itu terjadi banyak, termasuknya markas terorisme ISIS-nya itu di sana. Apakah ada hubungannya dengan ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar di Bandung? Ya, itu termasuknya jadi pelaku bom bunuh diri Polsek Astana Anyar di Kota Bandung, Jawa Barat teridentifikasikan bernama Agus Sujarno atau alias Agus Muslim. Agus ini pernah ditangkap terlibat peristiwa bom Cijedon tahun 2017. Agus Muslim pernah ditahan di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah, namun saat bebas Agus masih dalam kategori merah. Jadi sebelumnya dia tuh pernah gabung ke komplotan terorisme termasuk ISIS itu. Makanya waktu ada penggeledahan di sana, pengecekan, ada Densus 88 dan korbannya di sana itu berjumlah 11 orang dan 1 orang meninggal. Apakah ada teroris lain yang ada di Nusa Kambangan? Ya, teroris yang di Nusa Kambangan itu yang terkenal itu ada Oman Rohman, Rois dan Brekele. Semua ini nama alias. Nah, kalau Brekele itu dipidana seumur hidup. Dan Oman Rois itu terpidana mati, hukuman mati. Semua afiliasi ke ISIS. Menurut kalian hukuman mati itu apa sih? Hukuman mati itu yaitu hukuman yang terberat, jenis kasus pidana
1987 Roislan Salah menjelaskan hukuman mati itu ya jenis hukuman yang terberat, hukuman positif di Indonesia. Kasus apa saja yang bisa terkena hukuman mati? Yaitu seperti pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme tadi yang dilakukan. Ya, sesuai dengan pengaturan terorisme dalam buku positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 KUHP, dan menurut pasal 6 itu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman menimbulkan suasana teror atau rasa takut kepada orang secara luas dan menimbulkan korban bersifat massal dengan cara pengeboman tersebut. Nah, apakah hukuman mati itu melanggar HAM? Kalau disebutkan di undang-undang ada pasalnya, yaitu pasal 28 Undang-Undang tahun 1946 nomor 39 itu kalau di HAM itu melanggar hukuman mati itu melanggar hukum HAM, karena kan HAM itu hak asasi manusia itu kan ada manusia itu mempunyai hak itu, ya kan? Ya, menurut saya pribadi itu kalau hukuman mati itu sebenarnya tidak melanggar HAM. Emang semua manusia berhak untuk hidup, tapi jika manusia yang mempunyai hak untuk hidup itu malah mencelakai banyak orang, mengancam banyak orang, dan ya lebih baik kan emang dihukum, dapat hukumannya setimpal dengan perbuatannya. Ya, apa populasi kejahatan? Kalau pasal itu aku belum kurang paham kalau narkoba itu kan banyak yang melakukan narkoba, apa sebenarnya? Maaf. Jadi tidak semua pengedar narkoba itu dihukum mati. Ada yang dihukum seumur hidup dan berapa puluh tahun, itu ada yang sampai 20 tahun, karena tergantung berat narkoba yang dia bawa. Jadi narkoba yang dia bawa misal sampai melebihi batas maksimalnya itu akan dihukum mati. Jadi tergantung berat bawahnya dan berat barang yang diedarnya juga. Berarti nggak semuanya kan, berarti kayak ya sebaliknya itu setimpal dengan apa yang dilakukan. Tapi kebanyakan yang tertangkap dalam waktu yang tertangkap itu bukan bandar aslinya. Yang tertangkap itu hanya bahasanya pengedar bawahan, suruh-suruhannya. Jadi yang kayak atas-atasnya itu dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Apa penyebab pembunuhan berencana kok termasuk golongan hukuman mati? Mungkin kan karena itu kan si korban punya keluarga, terus keluarganya menuntut itu atau yang namanya balas dendam gitu. Jadi sesuai dasar Indonesia kan memiliki undang-undang. Jadi unsur-unsur pembunuhan berencana itu berdasarkan pasal 340 KUHP, yakni barang siapa yang sengaja atau dengan sengaja rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian bertanggung jawab dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup paling lama 20 tahun. Jadi ketika ada yang pembunuhan berencana, merencanakan suatu pembunuhan, itu akan terjerat hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun, tergantung tuntutannya. Dan biasanya itu berapa banyak yang dia bunuh. Ada yang bunuh sekeluarga, ada yang hanya bunuh satu orang, ada yang bunuh karena
ada yang bunuh karena mungkin balas dendam tadi itu, yang kayak kita itu kayak cinta ditolak berdendam dibunuh kan, selain biasanya berita kayak ada rasa iri gitu sama orang itu kan, kayak rasa iri gitu. Penyebabnya kayak yang lagi viral kemarin loh guys. Pada tahu nggak sih yang berita tentang anak meracuni sekeluarga termasuk bapak, ibu dan kakaknya karena anak tersebut itu disuruh kerja. Ya bener sih disuruh kerja, ya nggak sih, wong umurnya sudah aja udah tua kan, maksudnya tidak termasuk golongan yang harus sudah bekerja kan. jadi hukuman mati itu memang diterapkan di Indonesia dengan kayak tindakan kejahatan yang dilakukan, yaitu seberat apa gitu lah, terus itu termasuk ke dalam hukuman mati atau tidak. Jadi ada kesimpulan yang dapat kita ambil untuk podcast kali ini. Hak asasi manusia khususnya di dunia internasional yang didominasi negara barat menyatakan bahwa hukuman mati tidak dianjurkan karena melanggar hak hidup seseorang. Sekian Dari kami, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.